Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Seperti kalian tahu, aku hidup di Swiss dan tinggal di sini. Dan makanya banyak dari kalian tanyain aku gimana kabar pencarian Emeril Khan dan Emeril Khan Mumtaz, anak Ridwan ya. Dan apakah Sungai Are itu bahaya atau tidak, bisa berenang di sana, dan apa sebenarnya yang terjadi. Dan aku juga akan cerita aku juga akan kasih lihat kalian apa reaksi orang Swiss tentang kejadian Eman hilang. Terutama aku mau kasih lihat kalian sesuatu tentang Sungai Are ya, supaya kalian mengerti apakah Sungai Are itu bahaya atau tidak. Jadi di sini kita bisa lihat ini Thunersee, kita berada di Swiss. Dan ini Swiss ya, sampai ke atas, sampai ke Basel lewat sini, ini bordernya. Jadi Sungai Are itu mulai dari Thunersee terus masuk ke kota Thun. By the way, aku ada vlog dari kota Thun, bagus sekali. Dan di sini kalian bisa lihat Sungai Are-nya naik terus, bukan naik lah, ke bawah. Sungai kan arusnya ke bawah. Dan dia panjang sekali, dan di sini lewat Bern di mana kejadiannya terjadi. Kata polisi, mereka ya nggak tahu, pokoknya dari kota Bern sampai ke sini lah hilangnya, dan pencarian polisi lewat sini ke atas sini ya, terusin sampai di sini mereka lagi cari Emeril. Dan tentu saja Are ini panjang sekali, hampir sampai 300 km. Kalian harus pikirin 300 km. Ini mungkin kelihatannya dekat, tapi karena jalannya kiri ke kanan gitu jadi panjang. Dan aku pernah dengan boat dan berenang dari mana ya, Uttingen kalau nggak salah, dari Uttingen lewat Are, ngebot terus sampai ke Bern, ibu kota Swiss. Aku juga ada vlog dari Bern by the way ya. Dan berenang di sungai Swiss itu udah biasa, banyak orang berenang. Aku juga setiap summer aku pasti berenang di sungai Swiss, bukan di Are tapi di Limmat, karena aku tinggalnya dekat sungai Limmat. Dari sana aku juga bikin vlog berenang di Limmat. Dan makanya aku tahu apakah bahaya atau tidak. Ada beberapa sektor yang bahaya. Itu kalau darusnya kencang, dan kalau ada banyak batu-batu, dan dari samping banyak pohon-pohon ya. Jadi kita bisa kena arusnya, terus kena pohon, terus misalnya sakit, kena kepala. Jadi ya pokoknya itu yang bahaya. Dan kalau lagi ada meluncuran ke bawah dikit, sekali-sekali ada di sungainya ada luncur sedikit aja gitu, sedikit aja. Ich brauche nicht mal die Kamera zu drehen. Das Boot dreht automatisch. Dan satu lagi, berenang di sungai itu bahaya kalau dingin, karena ya jadi pertama arusnya tentu saja, dan kalau lagi kemarinnya hujan jadi airnya penuh, lebih kencang arusnya, itu tentu saja juga bahaya. Dan yang aku mau bilang, kalau airnya dingin ya, sekarang airnya masih dingin teman-teman di sungai-sungai. Jadi aku aja belum berenang, karena ya bukan karena buat aku bahaya, tapi karena dingin. Tapi buat yang orang belum biasa, dia pas masuk ke dalam kedinginan, dia bisa kena apa kita bisa bilangnya, kena shock gitu, kena shock ya, shock. Makanya lebih susah berenangnya. Dia panik karena ambil udaranya, nafasnya lebih susah kalau airnya dingin.
itu harus biasa. Dan menurut aku kalau yang kejadian ini yang 3 orangnya masuk sungai, mereka belum biasa. Video ini kami bisa lihat bahwa arusnya tidak terlalu kencang ya, dan yang pentingnya kalian juga tidak sendirian berenang. Tentu saja kalau sendirian bagusnya tempat yang rame, yang banyak orang lagi berenang juga, supaya kalau ada kejadian ada yang bisa nolongin kalian. Sungai Are tentu saja arusnya lebih kencang dari yang kalian lihat di video ini ya. Aku bisa bilang itu karena aku pernah berenang di Sungai Are. Oke, mari kita sekarang lihat apa yang terjadi dari berita Swiss. Jadi memang mereka juga bilang bahwa di Are ada anak gubernur Indonesia yang hilang, dan polisi Bern, kota dari Bern itu lagi mencari mereka, lagi mencari dia ya. Polisinya bilang bahwa si Emeril hilang pada pagi hari, pas dia berenang pagi hari dengan 2 wanita. Itu banyak orang tidak tahu kayaknya bahwa mereka bertiga yang berenang. Dan 2 wanita itu mereka beruntung karena ada yang orang yang jalan kaki, pas jalan kaki di sana menolong mereka. Mungkin dengan ada di sebagian tempat di area ada pelampung gitu, bisa kita buang ke dalam sungai untuk orang bisa nahan terus ditarik ke tepi sungainya. Ya, dan di Twitter Kantonspolizei Bern juga bilang bahwa mereka stop pada hari Kamis ya, karena airnya dan arusnya kuat banget. Itu aja ya. Komen-komen yang penting teman-teman, komen-komen tentang artikel ini ya. Voted Indonesia mit nur einem Stern. Itu gara-gara banyak orang Indonesia kasih Sungai Are di Google review ya 1 bintang. Jadi ini ada orang tulis, kita, ya bukan kita tapi kasih Indonesia 1 bintang. Makanya teman-teman, jangan begitu, nanti orang lain juga jahat ke kalian kalau kalian jahat ke orang lain. Si Chris dia bilang, habe in Indonesien gelebt, die Leute können nicht schwimmen, merken das aber nicht immer. Menurut aku itu betul. Dia bilang bahwa dia pernah hidup di Indonesia dan orang Indonesia tidak bisa berenang. Mereka pikir mereka bisa berenang, tapi sebenarnya mereka tidak bisa. Mungkin itu karena itu kejadiannya yang bahaya, seperti aku bilang. Kalau kalian tidak hebat berenang dan tidak kuat dan belum biasa masuk air dingin dengan arus yang kuat, tentu saja bahaya sekali teman-teman. Jangan pernah bikin kayak gitu. Dan satu lain bilang pas hari itu kayaknya airnya 12 grad Celcius. Dan kalau dingin kalian harus waspada. Itu yang ditulis ya, nggak ada komen lain. Tapi aku mau sharing beberapa Twitter dari Kantonspolizei Bern, dari polisi Bern, bahwa itu Twitternya dari kemarin ya, bahwa mereka masih mencari mereka di atas air, di dalam sungainya, ya di atas sungai, di dalam sungai, dengan bot, dengan drone, dengan orang yang taucher, yang penyelam, ya, jadi mereka masih mencari. Dan ini ada komen bahwa orang Indonesia berterima kasih kepada polisi Bern dan atas informasi mereka. Ini satu orang bilang, Corinne Matthew itu bukan orang Indonesia, bahwa polisi Bern seharusnya udah bilang bahwa Emeril udah meninggal ya, karena kalau belum ketemu sekarang. Dan ya semoga semuanya selamat ya teman-teman, Emeril juga.
Ini komen satu lagi bahwa ada wanita kayaknya dari Swiss karena dia pakai Swiss flag, tulis di tempat Twitter polisi Bern, dia tidak mengerti kenapa orang yang tidak bisa atau tidak tahu tentang berenang bisa berenang di tempat yang bahaya, yang harusnya bisa bahaya sekali. Terima kasih. Ya, begitulah teman-teman. Jadi supaya kalian tahu informasi baru tentang kejadian di Sungai Are, dan kalian juga tidak kasih 1 star ke Are 1 bintang, karena nanti orang Swiss yang penduduknya cuma kecil dibandingkan Indonesia mungkin kasih Indonesia 1 bintang. Ya, semoga enggak ya. Jadi kita baik-baik aja ya sama orang-orang lain dari negara lah, apalagi kalau dari negara lain. Dan tentu saja semoga Emeril diketemu sama polisi. Kalau hidup atau tidak, yang penting ketemu supaya keluarganya tahu apa yang terjadi. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.